Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga dan pelayan, serta sahabat atau mitra HKBP yang saya kasihi dimanapun saudara-saudara berada. Baik generasi senior maupun generasi junior yang terhormat. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup dan pekerjaan saudara pada hari ini. 7 Oktober 2021. Kami seluruh pimpinan HKBP, sebagaimana saudara-saudara lihat, di samping kanan saya Bapak Sekretaris Jenderal, di samping kiri saya Bapak Kepala Departemen Koinonia, dan di sebelah sudut kanan saya Ibu Kepala Departemen Pendeta Deborah Purada Sinaga, dan di belakang kami berdiri dengan penuh bahagia ke-32 preses kita yang mewakili seluruh distrik HKBP. Ingin pada saat ini bersama saudara-saudara bersatu hati dalam rasa syukur dan penuh sukacita atas berkat Tuhan yang sangat besar bagi kita seluruh warga dan pelayan HKBP. Karena kita pada hari ini tanggal 7 Oktober 2021 telah berumur 160 tahun. Mari kita seluruhnya bersujud di hadapan Allah Tritunggal dan mengangkat tangan memuji Allah yang sangat baik itu, yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengumpulkan kita menjadi satu di dalam Dia di Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Dia juga yang memanggil kita untuk melakukan tugas-tugas gereja di dalam masa yang berbeda-beda, terutama pada saat-saat ini, pada masa pandemi COVID-19 dan pada era digitalisasi. Saudara-saudara, rasa syukur itu kita ungkapkan mengingat bahwa sebelum moyang kita menjadi Kristen, kita sebelumnya berada di luar Kristus. Tetapi kita sejak 160 tahun yang lalu telah berada di dalam Kristus. Sebelumnya kita hanya penerima berita keselamatan. Namun kini kita telah menjadi pemberita Injil keselamatan di dalam Kristus. Sebelumnya kita masih berseteru satu sama lain. Kini kita berdamai dan hidup di dalam persahabatan, di dalam kasih Kristus yang bersahabat dengan kita. Sebelumnya kita hanya suka dilayani orang yang lain. Kini kita suka dan dimanapun melayani. Dahulu kita tidak memiliki visi yang jelas yang mudah diingat. Namun setelah tahun 2014 pada Sinode Godang kita, visi itu semakin jelas dan memiliki visi jangka panjang hingga tahun 2061 yang mudah diingat oleh semua kita, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Dahulu misi kita yang 8 sangat sulit untuk kita ingat dan kita kerjakan sebaik-baiknya.
Kini setelah rapat Majelis Pekerja Sinode Godang Januari tahun 2021 ini, visi kita laksanakan dengan satu misi yang pendek, yang gampang kita ingat, yang sangat membantu kita untuk menjadi pengikut Kristus yang benar, yaitu menjadikan murid Kristus pelaku firman. Agar semua warga HKBP, semua pelayan HKBP dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi pelaku firman. Karena hanya yang suka melakukan firman Tuhan dapat menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang beriman, yang sudah diselamatkan. Dahulu kita belum memiliki nilai-nilai yang menuntun kita hidup dan bekerja. Sekarang kita sudah memiliki nilai-nilai yang menolong kita untuk melakukan tugas-tugas kita, memperkuat persekutuan kita, melakukan pekabaran Injil itu, dan melakukan aksi kasih. Yaitu pertama, kesaling tergantungan atau interdependen satu sama lain. Kedua, peduli terhadap satu sama lain dan sesama kita, sesama manusia dan sesama ciptaan. Ketiga, melayani. Karena kita sudah dilayani oleh Kristus, kita pun punya tugas melayani sesama kita. Dan yang terakhir, yang keempat, inklusif. Gereja kita dituntun untuk menjadi gereja yang inklusif. Tidak boleh ada satu orang pun di antara kita yang tertinggal, yang dikesampingkan. Tetapi setiap warga kita, pelayan kita diurus, disayangi dengan baik, bagaimanapun latar belakangnya. Dahulu kita tidak serius melakukan pemberdayaan. Kini kita sangat gencar di seluruh HKBP melakukan pemberdayaan agar kita dapat dengan sebaik-baiknya pergi dan berbuah yang lebat. Dahulu kita suka berbicara, ngobrol, berdiskusi tentang gereja yang transformatif, gereja yang reformatif. Tetapi kini kita, seluruh HKBP, jajaran pemimpin hingga warga kita, tengah melakukan transformasi di tengah-tengah HKBP. Dahulu kita dicerdaskan lewat para misionaris, para guru yang datang dari luar negeri kita. Tetapi kita kini sudah ikut mencerdaskan anak-anak bangsa melalui sekolah-sekolah dan pendidikan-pendidikan hingga universitas kita. Itulah semuanya yang dapat saya kemukakan secara singkat, yang menjadi alasan bagi kita untuk sungguh-sungguh pada ulang tahun HKBP yang ke-160 ini memuji-muji Tuhan karena kasih sayangnya kepada kita. Tentu saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia masih dapat menyebutkan hal-hal yang menyentuh pengalaman hidup saudara-saudara, yang menyentuh jemaat-jemaat kita, yang menyentuh resort-resort dan distrik-distrik kita, untuk juga menambahkan kepada apa yang sudah saya sebutkan, memuji nama Tuhan pada hari yang sangat bersejarah ini. Sebelum COVID datang, kita berkumpul malah dalam jumlah ribuan orang untuk mensyukuri hari jadi HKBP. Tapi pada era pandemi ini, pada era digitalisasi ini, saya memohon kepada kita untuk di dalam hati kita, di dalam roh dan jiwa kita, memuji nama Tuhan atas hari jadi ini. Saudara-saudara sekalian, pada tahun depan kita HKBP akan ditolong, dituntun melakukan hidup dan tugas kita
dengan apa yang kita tetapkan di rapat MPS yang disebut dengan tahun kesehatian Marsadani Roha untuk melakukan tugas-tugas kita. Marilah kita berdoa, kiranya pada tahun yang akan datang ini kita seluruh HKBP bersatu hati untuk melakukan firman Tuhan yang sudah dan akan kita pelajari. Kita bersyukur pada ulang tahun kita pada hari ini karena hutang HKBP ke dana pensiunnya sudah hampir selesai. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan agar Tuhan juga memberkati semua warga dan sahabat-sahabat HKBP dalam hidup mereka karena telah mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada kita untuk menolong penyelesaian dana pensiun. Pada tahun yang akan datang, pada Sinode Godang 2022, kita akan memulai pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Marilah dengan semangat ulang tahun ini kita topang masa depan HKBP yang jauh lebih baik, karena dana pensiunnya sudah tidak menjadi masalah lagi bagi kita, dan juga karena mulai Sinode Godang yang akan datang kita melaksanakan sentralisasi keuangan agar kita lebih hebat lagi dapat melakukan tugas-tugas kita, agar kita sebagai gereja yang besar di Asia Tenggara ini dapat bertindak dengan baik di seluruh negeri kita, menjadi berkat bagi anak-anak bangsa dan bagi seluruh ciptaan juga. Marilah saya ajak kita mempersatukan diri karena potensi kita cukup besar. Tuhan telah memberkati kita anak-anak HKBP untuk menjadi berkat. Lihatlah kami para pemimpin kita di seluruh HKBP. Kami bersatu hati. Kami mencegah konflik. Kami mesra. Kami membangun persahabatan yang baik di antara kami, agar seluruh HKBP juga sampai ke tingkat jemaat, menjauhkan konflik, tetapi membangun persekutuan, agar kita seluruhnya melakukan tugas pemberitaan Injil secara inklusif, secara baik, dan juga kita suka melakukan aksi kasih teristimewa pada masa Covid. Demikianlah dari kami para pemimpin. Mari kita saling mendoakan. Doakan kami para pemimpin HKBP, bukan hanya di tingkat pusat dan distrik, tapi juga di tingkat resort, jemaat dan lembaga, agar HKBP yang besar ini yang sudah diberkati oleh Tuhan sungguh-sungguh ke depan semakin menyenangkan hatinya dan memberkati semua yang bertemu dengan kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati HKBP, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdoa sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Horas HKBP, Horas HKBP, Horas HKBP.